Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perubahan tak terduga. Di platform kristal, air liur pelelang berambut putih meludah kemana-mana saat dia memperkenalkan betapa misteriusnya potongan kain kuno ini. Singkatnya, dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meningkatkan nilai potongan kain tua ini bahkan sedikit. Sayangnya, efeknya sepertinya tidak terlalu bagus. Ini karena beberapa orang di tempat pelelangan sudah menjadi tidak sabar selama perkenalannya dengan pasien. Beberapa dari mereka yang bertemperamen buruk langsung mengumpat. Mendengar bahwa orang-orang di bawah tidak memiliki tanggapan yang antusias, juru lelang berambut putih hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menelan ludahnya dan membasahi tenggorokannya yang kering sebelum berbicara dengan senyum pahit. Menurut yang kami tentukan, harga dasar potongan kain ini adalah 100.000. Sekarang, pelelangan akan dimulai. Saat suara juru lelang berambut putih jatuh, tempat lelang yang sangat besar segera menjadi benar-benar sunyi. Beberapa tatapan yang menyapu platform itu seperti mereka mencoba menemukan seorang idiot. Siapa yang akan menghabiskan 100.000 koin emas untuk membeli barang yang rusak, yang bahkan tidak diketahui apakah itu asli atau palsu? Selain itu, bahkan jika seseorang memiliki uang, dia tidak akan menghabiskannya secara acak seperti ini, bukan? Di bawah jubah hitam, tatapan Xiao Yan menatap tajam ke potongan kain kuno itu. Jika bukan karena wajahnya ditutupi oleh bayangan dopeng, kemungkinan besar siapapun bisa melihat hanya dengan melihat wajahnya bahwa dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan kegelisahan di dalam hatinya. Alasannya mengatakan kepadanya bahwa sekarang bukanlah kesempatan terbaik untuk menyatakan harga. Jika tindakannya menarik keraguan dan perhatian dari faksi yang sangat besar di depan, kemungkinan besar hal itu akan berakhir di tangan orang lain. Setidaknya, Xiao Yan dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa tidak mungkin baginya untuk melawan faksi itu dengan kekayaannya saat ini. Dopeng topi bambu berbentuk kerucut dengan kain menempel untuk menutupi wajah seseorang. Pelelang berambut putih tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia menatap tempat lelang yang sunyi dan tatapan mengejek yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hatinya, dia berulang kali memfitnah orang-orang yang mengevaluasi harganya. Meskipun potongan kain ini berasal dari zaman kuno, bagaimanapun juga, hanya dalam keadaan terfragmentasi. Selain itu, informasi yang terungkap di dalamnya jelas tidak cukup untuk membiarkan seseorang mengidentifikasi dengan tepat apa yang disembunyikannya. Di bawah situasi ini dengan banyak hal yang tidak diketahui, bahkan dia sendiri tidak memiliki banyak kepercayaan bahwa itu bisa berhasil dilelang dengan harga 100.000. Keheningan di tempat pelelangan berlanjut selama 5 menit ketika juru lelang akhirnya menghela nafas. Dia baru saja akan mengumumkan bahwa waktu pelelangan telah habis dan telah jatuh, ketika sebuah suara terdengar tiba-tiba, menyebabkan dia menghela nafas lega. 110.000. Suara samar memecah keheningan di dalam tempat pelelangan. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke arah suara itu sebelum akhirnya berhenti di tubuh sosok berjubah hitam di dekat barisan depan. Beberapa gumaman terdengar. Apakah ada yang salah dengan pikiran orang itu? Menghabiskan 110.000 untuk membeli barang rusak yang kegunaannya tidak diketahui. Tidak hanya kerumunan manusia di belakang, tetapi juga beberapa faksi di depan melemparkan pandangan yang agak aneh ke arah Xiao Yan, yang tubuhnya terbungkus jubah hitam. Pemimpin sekte junior dari sekte darah memiringkan kepalanya ke arah Xiao Yan. Alisnya tanpa sadar sedikit berkerut. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya terus memiliki perasaan yang sangat berhati-hati terhadap orang misterius ini. Sekarang dia melihatnya benar-benar mengeluarkan tawaran untuk pertama kalinya, sulit untuk mengatakan apakah ada gunanya fragmen peta kuno. Perasaan aneh menyelimuti hatinya,
yang tidak bisa dilepaskan. Fanling menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak sebelum menyempitkan matanya. Matanya berkedip saat dia menatap potongan kain kuno yang sedikit berayun di tangan juru lelang. Juru lelang di platform kristal juga diam-diam menghela nafas ketika dia mendengar seseorang akhirnya mengajukan tawaran. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum saat berbicara ke arah Xiao Yan berada. Tuan ini telah menawar 110.000. Apakah ada orang yang ingin menaikkan harga? Tak terhitung banyaknya orang memutar mata mereka ketika mereka mendengar kata-kata juru lelang. Apa dia benar-benar mengira ada begitu banyak idiot di dunia ini? Juru lelang juga tahu dengan jelas bahwa pertanyaan ini berlebihan. Dia tersenyum canggung untuk beberapa saat sebelum menghancurkan palu lelang di tangannya. Tunggu. Suara sedingin es tiba-tiba terdengar, menyebabkan palu lelang di tangan juru lelang menjadi kaku. Tatapan tidak pasti mengikuti sumber suara dan melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa pemimpin sekte junior dari sekte darah, Fanling, perlahan berdiri. Dia segera terkejut saat dia tersenyum dan berkata, "Pemimpin sekte junior, kamu adalah..." Fanling mengabaikannya. Di bawah tatapan semua orang, dia membalikkan tubuhnya dan menggunakan tatapannya yang gelap dan dingin untuk melihat orang berjubah hitam yang duduk di kursi tanpa bergerak. Tiba-tiba, dia tertawa dan berkata, "Tidak ada. Hanya saja saya tiba-tiba sedikit tertarik dengan hal ini." 130.000. Di bawah jubah hitam, tatapan yang awalnya sedikit bersemangat tiba-tiba menjadi tajam. Tinju di bawah jubah itu terkepal erat. Jubah hitam itu sedikit bergetar saat tatapan Xiao Yan melewati topi itu dan menatap tajam ke arah pemuda berwajah pucat itu. Dou Qi yang lemah tanpa sadar mulai melonjak ke depan dalam jalur Qi-nya seperti danau yang menderu. "Jangan gelisah. Tidak akan menguntungkan bagimu untuk menjadi berantakan sekarang." Saat Dou Qi di tubuhnya secara tidak sengaja akan menyembur keluar, teriakan lembut Yao Lao membangunkan Xiao Yan dari amarahnya seperti guntur selama musim semi. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Di mata banyak orang, Xiao Yan tampak malas bersandar di sandaran kursi yang empuk. Suaranya acuh tak acuh, seolah-olah dia bertengkar dengan sembarangan dengan seseorang karena dia terusik. 150.000. Kenaikan harga Xiao Yan menyebabkan Fanling mengangkat alisnya. Di dalam tempat pelelangan ini, selain orang-orang yang memiliki faksi kuat di belakang mereka, Xiao Yan adalah satu-satunya penjaga hutan pertama yang berani bersaing secara terbuka dengannya. 200.000. Pemimpin sekte junior dari sekte darah ini menatap Xiao Yan lama sekali sebelum melambaikan tangannya. Dia menambahkan 50.000 lagi untuk harga. Pemimpin sekte junior. Melihat tindakan Fanling, lelaki tua di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Sebelumnya, masih bisa dimengerti jika mereka menghabiskan banyak uang selama pelelangan untuk teknik Flying Dou. Namun, sekarang Fanling mengeluarkan sejumlah uang yang tidak perlu untuk bertarung dengan seseorang. Ini benar-benar tidak cocok dengan karakter lama Fanling. "Duduk!" Ekspresi Fanling menjadi dingin. Dia dengan dingin berteriak pada lelaki tua itu dan permusuhan yang melintas di wajahnya menyebabkan lelaki tua itu merasakan dingin di hatinya. Dia hanya bisa mundur. Kompetisi penawaran, yang muncul dengan cara yang membingungkan, segera menyebabkan tatapan di seluruh rumah lelang menjadi tertegun. Tak satu pun dari mereka yang tahu betapa gila yang ditunjukkan oleh pemimpin sekte junior ini. Dia sebenarnya tiba-tiba menggunakan uangnya untuk bertarung dengan orang asing secara acak. Hal semacam ini, yang melukai orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri, sungguh eksotis. Tentu saja, selain orang-orang ini yang benar-benar bingung di tempat pelelangan, juru lelang di platform kristal membuka mulutnya dan tersenyum. Ia tidak menyangka bahwa benda yang selama ini dianggap tidak banyak berguna ini justru menyebabkan dua orang bersaing memperebutkannya. Selain itu, salah satu dari mereka adalah pemimpin sekte junior yang kaya dan kuat dari sekte darah.
Tangan Xiao Yan dengan lembut gemetar di lengan bajunya. Dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Jangan terus bersaing dengannya. Jika kita melanjutkan dengan cara ini, faksi lain mungkin akan melihat beberapa petunjuk. Saat ini, Fanling ini harus menaikkan harga untuk menyelidiki Anda karena beberapa keraguan. Namun, jika Anda terus berkelahi dengannya, Anda mungkin akan mengungkap beberapa nilai dari fragmen peta misterius tersebut. Ketika saatnya tiba, akan sangat sulit untuk memastikan bahwa faksi lain tidak akan bergabung. Dengan kemampuan finansial Anda saat ini, Anda tidak dapat bersaing dengan mereka yang telah mengumpulkan kekayaan mereka selama bertahun-tahun. Suara dalam Yao Lao tiba-tiba terdengar tepat saat hati Xiao Yan yang tidak menyerah telah berencana untuk sekali lagi menaikkan harganya. Lalu apa yang kita lakukan? Jangan bilang kita harus membiarkan pecahan peta ini lolos tepat di depan mataku. Xiao Yan menggertakkan giginya saat dia menjawab. Kita pasti harus mendapatkan Purifying Lotus Demon Flame. Oleh karena itu, kami harus mengumpulkan peta-peta ini sepenuhnya. Namun, kami tidak dapat mengungkapkan sedikit pun dari apapun yang terkait dengan Purifying Lotus Demon Flame. Oleh karena itu, fragmen peta ini sebaiknya tidak terlalu menarik perhatian publik. Jika tidak, seseorang tidak dapat memastikan bahwa itu tidak akan dikenali oleh orang yang sangat berpengetahuan dan berpengalaman. Padahal gambar di peta hanya separuh. Jika mencapai titik itu, akan ada masalah besar. Kata Yao Lao perlahan. Guru, maksudmu kita harus membiarkan Fanling mengambil peta itu? Xiao Yan berkata dengan cemberut. Karena dia menginginkannya, mari kita berikan sementara itu padanya. Namun, saya juga telah mengatakan bahwa hal itu pasti menjadi milik kita. Suara Yao Lao agak sedingin es. Guru sedang berpikir untuk mengambil tindakan setelah lelang untuk merebutnya. Pemahaman yang padat melintas di murid-murid hitam itu saat Xiao Yan berbisik di dalam hatinya. Seperti yang Anda katakan. Kita harus mendapatkan fragmen peta itu dengan cara apapun. Meskipun dia adalah yang disebut pemimpin sekte junior dari sekte darah, kami juga tidak perlu ragu-ragu. Yao Lao tertawa dingin. Karena orang ini menginginkannya, mari kita berikan padanya dulu. Jangan terlalu memperhatikan hal ini agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Dia diam-diam mengangguk dan dengan paksa menekan pikiran yang berputar dan bergelombang di dalam hatinya. Tatapan gelap dan padat di bawah Doupeng melirik Fanling sementara tubuhnya menyusut ke kursinya. Dia tidak membuka mulutnya lagi. Melihat tindakan Xiao Yan ini, alis Fanling langsung berkerut. Apakah dia salah merasakan? Orang ini bertindak secara acak saat dia menawar barang ini? Saat pikiran ini melintas di benaknya, ekspresi Fanling juga menjadi agak jelek. Tatapan sekitarnya, yang menembaki dia seperti mereka sedang menonton orang gila idiot, menyebabkan sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia mendengus dingin, berbalik dan duduk kembali di kursinya. Wajahnya begitu muram hingga menakutkan. Pemimpin sekte junior Fanling telah menawar 200.000 koin emas untuk pecahan peta ini. Apakah ada orang yang ingin menaikkan tawaran? Juru lelang tersenyum ketika dia bertanya kepada orang banyak. Namun, tidak ada orang yang menjawabnya. Oleh karena itu, dia dengan sigap dan tergesa-gesa menghancurkan palu lelang. Tubuh Xiao Yan diam-diam duduk di kursi. Beberapa kelompok barang yang dilelang diubah di atas panggung. Namun, tidak ada satupun dari tatapan Xiao Yan yang menarik. Pandangannya sebagian terfokus pada punggung Fanling. Senyuman lebat dan buas di wajahnya, di bawah jubah hitam, secara bertahap menjadi lebih besar. Fanling itu mengira bahwa dengan menawar secara acak, dia akan bisa mendapatkan peta harta karun yang sangat berharga. Sayangnya, meskipun dia akhirnya mendapatkan peta harta karun,
dia juga mendapatkan izin kematian bersamanya. Xiao Yan harus mendapatkan potongan peta itu, apapun caranya. Tidak peduli kemanapun Fan Ling lari setelah ini, dia akan menerima serangan fatal yang tersembunyi di dalam kegelapan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.